Tuhan.
menyediakan setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang streaming Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari dalam namamu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kita di sini baik yang di sini maupun yang streaming, kita dipilih Tuhan dari segala bangsa. Amin. 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 Sekarang kita mau naikkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Mari kita tepuk tangan. Karena kita dipilih dari segala bangsa. Kami dan hati kami.
pribadi yang kudus, Roh Kudus pribadi yang suci, Roh Kudus pribadi yang bisa hadir dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus leluasa di hidup kami pagi ini. Kami siap Engkau bentuk. Kami siap untuk Tuhan mau melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hati pikiran kami, hati yang baik ditaburi firman, hati yang terbuka untuk Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mau bergerak, kami mau lakukan sesuatu, karena ketika kami bergerak bertanda ada kehidupan, ada mujizat, ada pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman Engkau, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat, baik yang di gereja ini maupun yang ikut live streaming. Tuhan lawat dalam nama Yesus, diberkati sama dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selamanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Saya percaya Tuhan baik. Amin. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada hari ini sebagaimana ada, saya percaya itu kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Saya percaya kita mengalami banyak kesukaran, tapi saya percaya kesukaran itu Tuhan izinkan untuk kita lalui, dan kesukaran itu berbeda-beda. Juga kalau zamannya berbeda, kesukaran pun berbeda. Tapi saya mau mengajak kita untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Saya mengambil firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Kita baca kedua ayat ini, 1, 2, 3. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tapi juga bagi kita anak-anak Tuhan. Dikatakan, kenapa Tuhan mengizinkan kesukaran? Kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, melihat kegelapan, melihat yang terang, melihat di mana peluang, melihat di mana Tuhan bisa menolong saudara. Amsal katakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Hati manusia adalah pelita hidupnya, pelita Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya dikatakan betapa hebat. Jadi kalau hati kita terang, pikiran kita terang, mata hati kita terang, maka kita akan melihat kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang terakhir dari Efesus pasal 1 itu dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Luar biasa.
Jadi Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk melawan kuasa-kuasa gelap, melawan kegagalan, melawan kesukaran dalam hidup kita ini. Nah, kesukaran itu memang berbeda-beda tahapnya. Kalau kesukaran anak-anak baik, kesukarannya bagaimana dia supaya bisa berjalan. Tapi kalau udah dewasa, pemuda remaja, bagaimana dia mengalami kesukaran akil balik kepada kedewasaan. Kalau sudah menikah, bagaimana dia mengalami kesukaran untuk memenuhi semua keperluan keluarga. Sekarang coba kita melihat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Maksudnya apa? Jadi Tuhan itu kita nggak bisa pahami. Cara Tuhan pun nggak bisa kita pahami. Bagian kita sebenarnya adalah percaya, dan bagian kita adalah kita lakukan yang kita bisa lakukan. Yang tidak bisa bagian Tuhan. Nah, saudara, pertolongan Tuhan itu bisa kita alami lewat ancaman hidup. Apakah ada orang yang tidak senang kepada kita? Apakah itu nanti ancaman kelaparan atau ancaman apa? Nah, Kejadian 28 ayat 12 sampai 14 katakan itu adalah ancaman Esau terhadap Yakub. Tetapi ketika Yakub tetap di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Dia, saudara, lewat ancaman itu dia bisa bertemu Tuhan secara pribadi. Dia bisa melihat surga, dia bisa melihat malaikat-malaikat ada naik turun ke surga, dari surga ke bumi, dan dia bisa melihat campur tangan Tuhan. Nah, ayat Kejadian 28 ayat 12 sampai 14 adalah tulisan yang ditulis oleh Musa. Dikatakan maka bermimpilah ia, ini Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Saudara, luar biasa. Tuhan berdiri di sampingnya Yakub dan berfirman, "Akulah Yahweh Tuhan Abraham, nenek moyangmu, dan Tuhan Ishak ayahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Luar biasa. Bisakah kita berkata Tuhan baik dan kita tetap dalam Tuhan sekalipun ada ancaman? Tuhan bisa berdiri di samping saudara, dan Tuhan malah memberikan suatu harapan yang lebih besar. Melalui hidupmu, Tuhan akan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Dan dikatakan juga, bukan hanya engkau, tapi keturunanmu akan berjumlah seperti debu tanah. Nah, siapa bisa hitung debu tanah? Dan Tuhan bisa lakukan seperti itu. Dan itu sudah terbukti bahwa keturunan Yakub yang adalah ke-12 suku Israel sudah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dan ini menjadi kenyataan. Dari mana asalnya? Karena Esau mengancam Yakub akan kubunuh ketika ayahku meninggal. Tapi Tuhan menolong Yakub.
Kemudian saudara, kita akan lihat selanjutnya. Elia dipelihara Tuhan. Nah ini kalau tadi ancaman hidup, ancaman Esau terhadap Yakub. Nah sekarang ini ancaman Isabel kepada Elia. Karena Elia berkata, hujan tidak akan turun 3 tahun setengah kalau bangsa Israel tidak menyembah Tuhan. Dan saudara, Elia ketakutan. Dia bersembunyi di sungai Kerit 40 hari 40 malam bersembunyi di sungai Kerit. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya mati kelaparan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, masalah makan dan minum dan sandang pangan, Tuhan bisa pelihara dia dengan caranya Tuhan yang ajaib. Dan kita mungkin tidak bisa memahami bagaimana Tuhan memelihara manusia di dunia ini yang sudah 5-6 miliar orang. Saya juga tidak habis pikir. Dan salah satu yang pernah Tuhan lakukan kepada Elia di sungai Kerit. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini suatu hal yang mustahil. Burung gagak adalah burung pemangsa bangkai. Dan burung gagak itu adalah burung rakus. Tapi Tuhan bisa mengubah burung gagak pemangsa, burung atau pemangsa daging pemangsa bangkai, membawa roti yang segar kepada Elia setiap pagi dan sore. Puji Tuhan, tiap hari, bukan misalkan terlambat atau 1 minggu sekali, tidak, tiap hari. Dan ini suatu bukti Tuhan bisa melakukan mujizat bagi saudara asal engkau turun di hadapan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saat engkau mengalami kesukaran, saat engkau mengalami ancaman, saat engkau mengalami kesulitan hidup, engkau tetap dalam hadiratnya dan hidup melayani Tuhan. Amin. Ini terbukti. Tuhan bisa memaksa atau menggerakkan orang jahat untuk memberkati saudara. Terbukti burung gagak yang jahat bisa memberikan roti kepada hambanya Elia. Amin. Jadi akan jadi seperti imanmu. Kita sekarang dalam keadaan sukar. Bagaimana iman saudara? Ini penting. Bagaimana banyak orang? Jangan. Banyak orang maunya apa? Malas, tiduran, main HP. Apakah itu membuat engkau mengalami kuasa mujizat Tuhan? Saya rasa tidak. Tapi kalau kau bangkit, lakukan sesuatu, buat kegiatan. Nah, coba kita melihat yang juga dalam kesukaran kelaparan. Ada seorang yang bernama janda di Sarfat. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Janda
ada di Sarpat ini. Tidak di rumah terus. Tapi walaupun dalam keadaan sukar, makanan sudah tinggal sedikit, dia tetap bekerja. Dia pergi ke ladang ngambil kayu bakar. Padahal menurut keterangan dari janda Sarpat ini, dia hanya punya tepung sedikit dan minyak dibuli-buli sedikit. Dan ketika dia nanti olah itu sudah selesai. Nggak akan ada lagi untuk esok mereka makan. Tapi perempuan ini tetap berkegiatan. Dia juga tidak meratapi nasibnya. Aku janda, aku hina, nggak punya apa-apa, nggak punya andalan. Tapi janda ini berkegiatan, pergi ke ladang ngambil kayu bakar. Dan apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16 katakan. Lalu, ayo kita baca sama-sama supaya tidak saya sendiri. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa yang dikatakan oleh Elia itu ketika janda sedang ambil kayu bakar, Elia berkata begini, "Hei, tolong beri aku makan. Aku sudah lapar. Burung gagak tidak lagi memberi aku makanan roti." Dan kemudian Elia menemui janda itu di ladang. "Tuhan, kami juga nggak punya makanan. Hanya segenggam tepung dan juga sedikit minyak dibuli-buli. Itu pun kalau aku udah olah itu buat aku dan anak-anakku sudah selesai, tidak ada lagi. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan kepada Tuanku?" Tapi kurang ajar juga kalau menurut manusia sekarang. Kenapa? Pendeta itu, katakan saja itu pendeta ini, udah, kamu pulanglah, olahlah itu. Setelah kamu olah, berikanlah dulu kepadaku. Setelah itu baru berikan kepadamu, kepada anak-anakmu. Padahal ibu itu sudah katakan dengan jelas, "Bu, tepung dan minyak itu sekali kami olah, cuman itu doang. Dan itu cukup buat kami, buat kamu gak cukup." Tapi ada harapan yang diberikan oleh hamba Tuhan itu. Olahlah, berikanlah kepada aku lebih dahulu. Maka nanti tepung itu tidak akan habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Saudara baca nanti dalam 1 Raja-Raja itu, ketika janda Sarpat itu melakukan seperti yang Elia katakan, Alkitab katakan minyak itu tidak habis-habis, tepung itu tidak habis-habis, sehingga saudara-saudara mereka bisa melewati masa yang sukar itu. Katakan amin. Saudara pun bisa mengalami mujizat Tuhan. Coba lakukan dulu apa yang Tuhan beri kepada saudara, iman untuk melakukan. Dahulukan Tuhan. Apa susah kita mendahulukan Tuhan dengan datang beribadah atau melakukan firman Tuhan yang lain? Coba kerjakan. Saya percaya Tuhan tidak akan berhutang kepada saudara. Amin. Jika engkau mendahulukan Tuhan, Tuhan akan dahulukan saudara. Jika engkau melayani Tuhan, Tuhan akan melayani saudara. Jika engkau datang beribadah kepadanya, Tuhan akan sambut engkau dan beri engkau damai, sejahtera dan sukacita.
Kita lihat lagi saudara. Selanjutnya kita lihat. Rizka, ya. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Tolong, kenapa itu bisa? Saudara, nggak ada yang terjadi seketika. Katakan, tidak ada yang terjadi seketika. 1, 2, 3. Tidak ada yang terjadi seketika. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada yang terjadi seketika. 1, 2, 3. Tidak ada yang terjadi seketika. Saudara harus melangkah. Saudara harus lakukan sesuatu. Kita nggak bisa diam. Tapi kan Pak Horas kita dikatakan stay at home. Stay at home, di rumah pun kita bisa berkegiatan. Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini penting. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan alam, damai dengan bumi kita, damai dengan surga, damai dengan gereja, damai dengan semuanya. Supaya terjadi doa Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Tuhan di bumi seperti di surga? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, di surga damai, sukacita. Selain sukacita apa lagi? Kekaguman. Jadi saudara, kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan kesukaran? Supaya kita makin kagum dengan Tuhan terus menerus. Siapa pernah nonton bioskop? Kalau saudara, saya memang baru bisa dihitung 2-3 kali nonton bioskop. Pernah sama istri anak di Solo, dan pernah di sini di Bekasi, baru di mana lagi satu lagi. Kenapa? Karena orang ketika nonton di bioskop ditampilkan yang wah, sampai kita penasaran endingnya seperti apa. Selesai, sudah kan? Tapi kalau di surga kita akan kagum terus menerus, tidak ada berhentinya. Dan Alkitab katakan, kekaguman kita di surga itu kekal. Dan Tuhan mau melakukan juga keajaiban di dalam diri kita selama kita di bumi ini. Melalui apa kita bisa kagum? Melalui kesukaran, dan ketika dalam kesukaran Tuhan menolong kita dan kita berkata, aku kagum dengan Tuhan. Saya merasakan seperti itu. Bagaimana dulu waktu beli ruko ini, terus kemudian saya ajak jemaat buat janji iman, malah kabur dan tidak mau janji iman. Wah, akhirnya kami dan saya dan istri pernah mau melarikan diri ke Surabaya. Saya ingat dulu, ternyata kami melarikan diri, ada teman yang ngajak kami ke KKR Minden Betani Surabaya. Di situ kami dipulihkan. Balik katanya gitu. Kami balik. Dan saudara, Efesus 1 ayat 18 dan 19 itu adalah ayat yang saya khotbahkan waktu itu ketika pulang dari Surabaya. Betapa hebat kuasa bagi orang yang percaya kepada. Dan kamu akan melihat keajaiban Tuhan.
Dan hari Minggunya saya khotbah seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya ada seorang menelpon, Pak Horas, utang gereja kita berapa sih? Saya bilang, dulu kita pinjam 60 juta. Baru 5 kali kita bayar, kali 3 juta. Jadi sisa 45 juta. Dia sudah besok datang ke kantor saya. Lalu saya udah terlalu banyak orang berjanji. Ya saya biasa. Tapi hari Seninnya besoknya jam 8. Dia bertanya, Pak Horas sudah di mana? Oh iya saya sudah mau jalan. Jadi saking banyaknya orang yang berjanji tidak menepati ke saya, jadi tinggal bersini seperti ini. Tapi pagi itu saya manis semangat. Saya datang ke kantor. Dia hanya kasih kartu nama. Pak Horas pergi ke sana. Saya cari gang itu, waduh susah banget. Tetapi yang saya tahu orang ini benar. Lalu apa saya cari dapat, dan ketika dapat dia minta KTP saya, lalu saya kunjung, lalu tunggu Pak sebentar. Dia kasih karton dibungkus Pak. Saya pikir apa ya? Tapi saya datang ke sini bertujuan untuk ambil uang. Jadi saya masukin di dalam perut saya pakai jaket. Saya pulang dari situ. Dagdikduk. Waktu itu bendahara yang boleh poyo. Saya tanya rekening gereja kita berapa. Saya masuk di BCA Tomang. Saya tunjukin ke situ dagdikduk dan untuk saya nggak normal. Dia buka 20.000, 10.000. Dihitung sama apa tasnya. Itu share katanya, atau itu share apa? Share gitu. Udah masuk. Pulang dari situ saya datang ke Pak Yahya. Pak Yahya utang kita, saya mau bayar. Saya bilang, nggak usah bayar, cicil aja. Saya bilang, saya berdoa bayar utang. Dan apa yang terjadi? Dia hubungi, dia bilang lagi, bayar setengah saja. Dan itu kita buat ucapan syukur di sini. Betapa hebat kuasanya, dan itu makin kagum lagi saudara. Ada lagi yang lain makin kagum lagi saya. Dari rumah sebelah makin kagum lagi. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau buat lagi. Dan saudara bisa mengalami, katakan amin. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan bekerjalah dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab ada tertulis, kudus kamu, sebab aku kudus. Penting Tuhan mau berbuat kepada saudara. Masih adakah mujizat Tuhan sampai sekarang? Masih. Amin. Tergantung engkau bagaimana merespon ini. Dan mari datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lanjut lagi. Bagaimana kita mengerti rencana Tuhan di masa suka? Kadang kita tidak mengerti dan bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah gambar Raja Daud sebelum jadi raja. Ditombak oleh Raja Saul. Padahal Daud ini sudah memenangkan pertempuran. Dan dia juga memainkan musik menghibur Saul. Tapi dia bisa menerima ancaman seperti itu. Tapi Daud bilang apa? Kita baca bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Baca 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Kayaknya nggak enak. Kok tertindas baik? Kok tertindas enak?
Tapi pemazmur bilang begitu. Jadi apa masalahmu hari ini? Apakah engkau mengalami seperti yang dialami oleh Yakub? Apakah engkau mengalami seperti yang dialami Elia? Apakah engkau mengalami seperti yang dialami janda di Sarfat? Dan juga mengalami seperti yang dialami oleh Daud? Dan juga seperti yang dialami Yusuf? Saudara, tapi ini adalah perkataan Raja Daud. Aku tertindas itu Tuhan, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Dan Kejadian 50 ayat 20 adalah pengakuan Yusuf setelah ayahnya meninggal. Kakak-kakaknya takut sama Yusuf. Kakak-kakak Yusuf takut sama Yusuf. Tentulah Yusuf akan balas dendam. Tapi inilah pengakuan Yusuf. Setelah ayah mereka meninggal dan kakak-kakaknya sujud kepada Yusuf, Yusuf berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini Yusufnya, saudara. Yusuf sudah jadi mangku di Mesir, dan dia berkata seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka yang terbaik. Dan saudara, dia Yusuf sudah jadi mangku di Mesir. Ya, ini dia saudara. Jadi kita bisa dapat lihat tujuan Tuhan mengizinkan kesukaran kepada Yusuf adalah memelihara hidup seluruh bangsa, memelihara hidup keluarganya. Tuhan mengizinkan kesukaran lewat corona ini, penyakit virus corona ini. Kalau saya melihat ini bagaikan perang dunia. Kita sudah melewati perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan kalau perang dunia ketiga mungkin tidak secara fisik, tetapi virus seluruh dunia. Yang kedua, mempersiapkan kita kuat menghadapi kesukaran ini. Amin. Bisakah kita melihat melalui kesukaran ini, Tuhan mempersiapkan kita manusia kuat. Mengingat janji Tuhan, mengingatkan kita janji Tuhan, mengingatkan kita juga kekayaan Tuhan yang luar biasa, seperti kekayaan dulu di Mesir. Tapi kalau saudara lihat Mesir sekarang tandus. Itu sebabnya Mesir itu melambangkan dunia. Artinya itu semua kekayaan, kehebatan, kemuliaan di bumi, pangkat itu menandakan sementara, fana. Tetapi yang sesungguhnya adalah di Kanaan, di surga. Kita sedang membaca Kejadian bagaimana Yakub mengingatkan orang-orang Israel, anak-anaknya, kita di sini sementara, tetapi suatu saat kamu akan dituntun Tuhan ke Kanaan. Menggambarkan surgawi. 400 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir, dari 70 orang menjadi jutaan orang, mengingatkan kita ke surga. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah kata Yusuf sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Kita baca sama-sama. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Tuhan akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
Lalu Yusuf menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah, katanya, tentu Tuhan akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini ke Kanaan. Itu pesan Yakub sebelum Yakub mati kepada anak-anaknya. Kamu suatu saat akan meninggalkan Mesir ini menuju Kanaan. Kita anak-anak Tuhan, suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini dan masuk Kanaan surga. Siapapun di antara kita yang alami kesukaran, apakah kesukaran diancam oleh seseorang karena ada sesuatu yang mungkin tidak senang kepada saudara? Apakah saudara mengalami ancaman kelaparan, ekonomi, pekerjaan, dan usaha? Ayo datang ke Tuhan, minta Tuhan menerangi hati dan pikiran untuk engkau mendapat melakukan terobosan-terobosan dalam dirimu, sehingga engkau bisa mengalami seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh iman seperti yang saya sampaikan tadi. Saudara bisa mengalami seperti yang dialami oleh Yakub. Saudara bisa mengalami seperti yang dialami Elia. Saudara bisa mengalami seperti yang dialami oleh Jan dari Sarfat. Saudara bisa mengalami perlindungan dari mara bahaya seperti yang dialami Yakub. Saudara bisa mengalami seperti yang dialami Yusuf, jadi mangku bumi di mana Tuhan tempatkan saudara. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari datang ke Tuhan. Adakah di antara kita seperti yang dialami oleh Elia? Adakah di antara kita mengalami seperti yang dialami oleh Jan dari Sarfat? Adakah di antara kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud diancam? Adakah di antara kita mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf? Percaya, Tuhan mengizinkan kesukaran untuk engkau mengalami kekuatan sejati, untuk engkau melihat kebesaran Tuhan, semakin hari semakin kagum kepadanya, mengingatkan kita nanti di surga. Di surga itu penyembahan kekaguman terus menerus tanpa henti. Tuhan izinkan masalah kesukaran untuk kita lewati dan kita berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan besar, Tuhan membuktikan Dia menolongku terus menerus. Haleluya. Ada Yesus mau menolongmu. Ada Yesus yang telah mati bangkit naik ke surga menolongmu. Dia peduli kepadamu. Dia ada di tengah kita pada pagi hari. Haleluya. Haleluya. Berdoa, menderah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Berubahlah dari hidup lama menjadi hidup baru. Berubah dari ketakutan, dari kemalasan, dari kebimbangan, dari ancaman-ancaman. Terima ketenangan dari Tuhan. Kejar damai sejahtera. Mujizat masih ada. Haleluya. Siapa di antara kita mau mengalami pertolongan Tuhan? Saya mau berdoa kepada saudara. Angkat kedua tangan saudara. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kirimu di tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa di antara umatmu yang merindukan uluran tanganmu dan pertolonganmu, Tuhan jumpai mereka satu persatu. Pegang tangan mereka, alirkan kasih kuasa. Kalau kau bisa menolong perempuan janda di sana, kalau kau bisa menolong
datang menghampiri aku di tengah kesukaran dan kesulitan. Tuhan, hampirilah kami satu persatu. Beri kami kekuatan baru dan pengharapan baru, pertolongan baru darimu. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan, apapun yang mereka derita, apa berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuhkan, sembuh sempurna, total, nyata. Terima kasih Tuhan. Hamba mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita beri persembahan. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberi persembahan, dan nanti Ibu Leli akan berdoa syafaat buat kita. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, yang ikut ibadah live streaming, yang rindu memberi, boleh mentransfer di rekening BCA 52113222. Mari saya beri kesempatan kepada Ibu Leli berdoa syafaat buat kita. Kita bangkit berdiri dan sekaligus kita akan akhiri. Kami bersyukur Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya Tuhan. Buat mata hati kami terang Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan sedang membuktikan kedahsyatan-Mu. Tuhan sedang membuktikan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Berikan kepada kami setiap jemaat Tuhan mengalami keajaiban demi keajaiban, menyingkirkan segala penghalang-penghalang rintangan, dan bahkan kami akan terus menerima seperti Besaleel dan Aholiab roh keahlian untuk melakukan segala jenis pekerjaan. Hari-hari ini Tuhan, perluas kapasitas lebih lagi Tuhan, kapasitas hati kami. Kami terima berkat yang baru setiap hari, berkat yang baru setiap saat, setiap detik. Pikiran yang diubahkan, yang diperbaharui
di surga Amin. dan persekutuan dengan Roh-Nya Kudus. Amin. Menyertai, menolong, melindungi, menyembuhkan kita, bahkan berkekuatan, bersukacita, berdamai. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu.